Kami akan lihat 3 bagian untuk pelajaran dan sekaligus mulai lihat digital, mulai lihat AI. Kami akan lihat Lent dan spiritual discipline, Ya. Lent dan doa, and Lent dengan studi Alkitab termasuk conversational Bible. Ya, ini ada pertanyaan dari Sure. beberapa orang dari apa namanya live chat. Oke. Ada gereja-gereja yang tidak merayakan Lent karena mereka menganggap Paskah hanya dirayakan oleh umat Perjanjian Lama. Ini tadi sudah dijawab juga oleh Pak siapa namanya Pak Nehemia ya. Ada juga ada juga gereja yang tidak merayakan Paskah karena dianggap itu umat Perjanjian Lama. Tetapi Pak Nehemia bilang Yesus saja merayakan Paskah. Ya. Yesus melakukan persiapan Paskah waktu itu ya. Ya. Tapi Paskah Perjanjian Lama, tetapi kedatangan Kristus dan pengorbanan Kristus menjadi arti Paskah yang baru. Saya akan jawab tentang itu sama dengan Saint Iranus, sama dengan bapak-bapak gereja. Untuk mereka, Paskah punya satu keistimewaan yang tidak bisa hanya hari itu. Itu sesuatu yang mereka mempersiapkan diri. Mereka mengambil kadang seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 40 hari. Semua yang akan dibaptis, diajar dan disiapkan. Dan saya rasa pasca daripada awal iman Kristen sampai hari ini harusnya mementingkan dan mengingatkan segala aspek daripada pasca, dan Lent ada cara yang terbaik saya lihat untuk minimal punya jadwal, minimal punya peringatan untuk disiplin rohani, bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan diri, tidak bisa dipaksakan, tapi tanpa itu sering orang tidak akan Lupa. siap untuk Akhirnya Paskah. dilupakan. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi juga dari Royce Yuli Setio Putro. Tradisi yang Lent Ya. kurang dibahas dilaksanakan oleh gereja aliran Pantekosta dan karismatik. Apakah Pak Max dan Ibu Yulia dapat menjelaskan latar belakangnya? Biasanya aliran Pantekosta dan karismatik hanya fokus pada Jumat Agung atau Paskah dan doa 10 hari Pantekosta. Ya, dan saya Ya. mikir mungkin sampai bisa bilang kata tragis karena mereka untuk hari kenaikan Yesus, untuk hari Pentakosta, 10 hari gereja akan terus-menerus merayakan, atau even daripada kebangkitan Yesus untuk 40-50 hari sampai hari Pentakosta 50, and kata Latin untuk Lent itu quadra, ada catatanku, quadra something, and itu berarti 40 hari. And so kalau 50 hari setelah kebangkitan sampai Roh Kudus, Pentakosta, sampai kenaikan Yesus, semua dirayakan, untuk saya itu sangat masuk akal. 40 hari sebelumnya juga dirayakan. Dan so untuk teman Pentakosta, bisa belajar, untuk teman Katolik bisa belajar, untuk teman Protestant, Reform, dan semua, saya rasa belajar bersama. Tradisi gereja mempentingkan persiapan setiap jiwa akan kepada hari kesaliban dan kebangkitan Yesus. Ya, kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, Ya. Pak. Gereja-gereja karismatik dan Pentakosta memang tidak memiliki tradisi gereja seketat gereja-gereja Protestan ya, karena mereka menganggap mereka bukan dari aliran Protestan, Ya. sehingga mereka membuat tradisi sendiri. Tapi sayangnya sejarah gereja yang berawal dari gereja mula-mula dan sampai gereja-gereja abad berikutnya dan juga sampai hari reformasi menjadi hilang gitu, tidak lagi diikuti. Kau bilang dengan satu cara yang Pentakosta itu koreksi, kalau ternyata gereja mulai terlalu legalistik dan hilang Roh Kudus, ada koreksi, tapi bahasa Inggris, don't throw the baby out with the bathwater. Dan mereka menolak hal-hal yang salah. Sama dengan waktu reformasi, mereka menolak banyak hal daripada gereja Katolik, dan ada nanti koreksi kembali karena ternyata dari sejarah gereja, kekayaan ada. Dan seperti Buya bilang, Pentakosta
buang tanda kutip banyak daripada sejarah gereja, tapi seharusnya bisa belajar kembali. Saya sini Ya. tidak untuk membelakan sejarah atau gereja satu pun, tapi hanya untuk fokus diri kembali. Manakah persiapan diri dan gerejamu untuk Prapaskah? Ya. Dan Lent untuk saya ada peringatan yang luar biasa. Dan ini bukan fokus utama-utama, karena bagaimana dampak AI dan digital untuk seluruh proses persiapan diri untuk bisa merayakan Paskah dengan lebih tepat. Ya, jadi yang dipentingkan bukan tradisinya ya Pak, tetapi makna dari tradisi itu yang perlu dipertahankan, bukan tradisinya. Oke. Ya, maknanya sangat dalam, Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah persiapan untuk kita bisa semakin dalam mengerti pengorbanan Kristus dan kita semakin menghargai pengorbanan yang sudah dilakukan Kristus pada hari apa, penyalipan dan juga kebangkitannya.